Di sini kami akan menjelaskan bagaimana data produksi telur diolah dan dianalisis menggunakan model regresi untuk menghasilkan prediksi. Tetapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Aidil, Yohanes Fidel, Bona Yulia, Zara Liftia, dan juga Zara Siva. Pada presentasi ini kami melakukan beberapa step analisis, yaitu membaca dataset, melakukan data cleaning, dilanjutkan dengan supervised learning, memvisualisasikan, dan juga memberikan insight. Pada slide ini kami menampilkan struktur dari dataset yang digunakan dalam proyek ini. Dataset berisi informasi produksi dari berbagai jenis unggas, yaitu telur dari ras patelur, telur ayam buras, telur burung puyuh, telur itik, dan juga telur entok. Selain itu, terdapat juga kolom wilayah seperti kabupaten atau kota dan periode tahun data diambil. Secara keseluruhan, dataset memiliki 266 baris data dan 7 kolom, dengan 5 kolom bertipe numerik dan 2 kolom bertipe objek. Data ini menjadi dasar utama dalam proses pelatihan model machine learning untuk prediksi produksi telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian EDA, Exploratory Data Analysis. Berdasarkan dataset ini memiliki 266 baris, artinya terdapat 266 observasi dari kabupaten atau kota yang diamati. Terdapat 7 kolom dalam dataset. Dari total ini, 5 kolom bertipe numerik atau INT64, yaitu kolom produksi telur dari berbagai jenis unggas, dan 2 kolom bertipe objek, yaitu pada bagian kabupaten, kota, dan periode update. Dari sini kita bisa mengetahui tipe data penting agar kita bisa melakukan analisis dengan benar. Misalnya, kolom numerik bisa kita olah untuk perhitungan statistik, sementara kolom objek digunakan untuk informasi kategorikal. Nah, langkah selanjutnya adalah mengecek apakah ada data yang hilang atau tidak. Hasilnya, seluruh kolom menunjukkan angka 0, artinya tidak ada data yang hilang. Namun, kita sempat menemukan bahwa sebagian nilai dalam kolom produksi telur tidak terbaca sebagai angka, tapi sebagai string atau objek. Ini bisa terjadi karena kesalahan format penulisan, misalnya ada simbol koma, titik, atau spasi yang tidak sesuai. Untuk membersihkannya, kita melakukan proses konversi agar kolom produksi yang bertipe objek bisa menjadi numerik. Dengan ini, data sudah siap untuk digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Melalui tahap EDA ini, kita bisa mengecek struktur data, memperbaiki tipe data yang tidak sesuai, memastikan tidak ada nilai yang hilang, serta mengidentifikasi potensi outlier dan kebutuhan transformasi. Jadi kesimpulannya, data yang kita miliki sudah memiliki struktur yang benar, lengkap, dan siap digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah data cleaning atau pembersihan data yang merupakan sebuah proses mengidentifikasi atau memperbaiki dan menghapus data yang salah, tidak lengkap, duplikat, atau tidak relevan dalam sebuah dataset agar data tersebut siap digunakan untuk analisis atau pengolahan lebih lanjut, serta seperti adanya tanda titik, koma, atau angka yang tidak integer atau bulat, maka itu akan dihapus. Selanjutnya adalah supervised learning. Yang pertama adalah hasil evaluasi dari model Random Forest Regressor, di mana berdasarkan hasil evaluasi model, nilai MAE dan juga MSE yang besar menunjukkan bahwa model masih memiliki tingkat kesalahan yang sangat tinggi dalam memprediksi jumlah produksi telur ayam ras petelur. Selain itu, nilai R kuadrat negatif, tepatnya minus 0,37, menandakan bahwa model belum dapat menjelaskan hubungan dalam data dengan baik, bahkan lebih buruk daripada sekedar menebak rata-rata. Kesimpulannya, model ini belum akurat dan perlu diperbaiki. Misalnya dengan menambah data, memilih fitur yang lebih relevan, atau mencoba algoritma lain yang lebih sesuai. Yang kedua adalah hasil evaluasi dari model gradient boosting regressor. Berdasarkan hasil evaluasi model, nilai MAE dan juga MSE yang besar menunjukkan bahwa model masih memiliki tingkat kesalahan yang sama tingginya dalam memprediksi jumlah produksi telur. Selain itu, nilai R kuadrat negatif atau tepatnya minus 0,194 menandakan bahwa model belum dapat menjelaskan hubungan dalam data dengan sama baiknya, meskipun lebih baik dibandingkan model random forest. Kesimpulannya, model gradient boosting masih belum cukup akurat dan perlu diperbaiki. Lalu yang ketiga adalah hasil evaluasi dari model XGBoost. Model XGBoost menunjukkan performa yang cukup lebih baik dibandingkan dengan kedua model sebelumnya.
dengan MAE sebesar 15.684.518 dan MSE yang jauh lebih kecil yaitu 2,98 kali 10 pangkat 7. R-score-nya tepatnya minus 0,061 juga lebih tinggi dibandingkan dengan GBR dan RF, meskipun masih negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun model XGBoost memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan model lainnya, masih ada ruang untuk perbaikan agar model ini bisa memberikan prediksi yang lebih baik. Selanjutnya adalah insight. Nah, di sini yang pertama adalah akurasi model dan relevansi dalam prediksi. Model XGBoost paling akurat memprediksi produksi telur dibandingkan random forest dan gradient boosting. Errornya lebih rendah, jadi bisa bantu peternak dan pemerintah ambil keputusan produksi dan distribusi secara tepat. Yang kedua adalah identifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap produksi telur. Model XGBoost ini menunjukkan bahwa produksi telur dari unggas lain seperti puyuh dan itik sangat mempengaruhi produksi telur ayam ras. Artinya, ada hubungan antara jenis unggas sehingga manajemen produksi bisa dioptimalkan sesuai permintaan pasar. Selanjutnya, pola produksi telur berdasarkan musim dan tren waktu. Produksi telur ayam ras naik turun tergantung musim dan biasanya menurun saat musim hujan karena cuaca dan pakan. Jadi, distributor perlu siapkan stok lebih banyak sebelum hujan dan peternak bisa atur manajemen pakan biar produksi itu tetap stabil. Selanjutnya, prediksi kenaikan atau penurunan harga telur. Saat produksi telur naik, harga turun karena suplai berlebih. Sebaliknya, jika produksi turun, harga bisa melonjak. Pedagang perlu atur stok dengan cermat dan konsumen bisa beli lebih banyak saat harga masih stabil untuk menghindari lonjakan. Potensi optimalisasi produksi melalui teknologi dan inovasi. Peternak bisa meningkatkan efisiensi produksi hingga 10-20% lewat teknologi seperti IoT untuk memantau kandang, AI untuk prediksi pakan, dan Green HRM untuk kelola tenaga kerja. Ini membantu menekan biaya dan menaikkan produktivitas. Selanjutnya, implikasi kebijakan untuk pemerintah dan regulator. Kalau prediksi menunjukkan produksi telur turun, pemerintah bisa beri subsidi peternak, atur impor, dan distribusikan telur dari daerah surplus. Ini penting untuk menjaga pasokan, menstabilkan harga, dan mewujudkan ketahanan pangan. Gambar pertama menunjukkan grafik garis yang menggambarkan jumlah produksi telur aktual berdasarkan indeks data. Terlihat bahwa sebagian besar wilayah tersebut memiliki produksi yang relatif rendah, menandakan adanya outlier atau daerah dengan produksi yang sangat tinggi dibandingkan lainnya. Selanjutnya di gambar kedua, kita membandingkan jumlah produksi telur aktual di sumbu X dengan hasil prediksi model di sumbu Y. Garis merah putus-putus ini menunjukkan arah tren yang baik. Walau terlihat hubungan positif, penyebaran titik-titiknya menunjukkan masih ada deviasi dalam hasil prediksi. Di gambar ketiga ini kita bisa lihat distribusi produksi telur per jenis, yaitu ayam ras petelur mendominasi dengan produksi paling tinggi, sedangkan entok dan burung puyuh produksinya lebih kecil dan cenderung tersebar di angka yang relatif rendah. Selanjutnya yaitu gambar keempat yang dimana terlihat bahwa ayam ras petelur dan burung puyuh punya korelasi produksi yang cukup tinggi, sementara entok dan itik justru menunjukkan korelasi yang lemah dengan jenis lainnya. Ini menggambarkan bagaimana keterkaitan antar jenis produksi bisa berbeda-beda. Lalu selanjutnya itu gambar kelima yang dimana menunjukkan perbandingan antara produksi ayam boras dan ayam ras petelur, yang dimana terlihat bahwa hubungan ini tidak begitu kuat. Ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pada satu jenis belum tentu berdampak langsung pada jenis lainnya. Lalu selanjutnya di gambar yang terakhir memperlihatkan perbedaan skala produksi antar jenis unggas, yaitu ayam ras petelur punya median tertinggi sedangkan entok paling rendah, dan banyaknya outlier menunjukkan variasi produksi yang besar di tiap daerahnya.